La ilaha illallah. Ini yang bahaya sebenarnya, Bun ya. Sahkah begitu? Calon suaminya di sana, ya misalkannya, lewat video call menikahnya, tidak sah. Jadi calon suami harus mewakilkan orang yang ada di tempat itu. Calon suaminya untuk mastiin yang disebutkan nama aku atau tidak, begitu kan? Walhasil wakil sesama wakil harus di satu tempat. Dua saksinya pun juga harus di satu tempat. Memohon ampunannya astagfirullah, memuji kebesarannya masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat agar kita selalu dekat dengan Allah di setiap hembusan nafas. Yang saya muliakan, yang saya hormati para bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan, saya hormati para asatiz, ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kosong kita dengan kajian ilmu, memperdalam pemahaman agama kita, bersilaturahmi, begitu juga mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, dengan kita palingkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini fikih pernikahan ya bunda ya. Oleh karena itu ada baiknya tentu saya mengambil referensinya dari kitab yang saya pelajari ketika saya mondok ya bun ya. Kitab ini dinamakan Mishkatul Misbah ya, penjelasan tentang pernikahan. Maka di awal kitab ini kita akan membahas hukum pernikahan. Baik, dilandasi dengan hadis Rasulullah SAW, an-nikahu, qala Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah jalanku. Sunnati di situ sunnah, artinya itu sebenarnya jalan ya bun ya, bukan sunnah yang semata-mata dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam hadis ini konteksnya bukan sunnah itu, tetapi artinya jalanku. Artinya semua para nabi itu menikah, begitu. Jadi pernikahan adalah syariatku dan jalanku, kata Rasulullah SAW. Dibuktikan bahwasanya Rasulullah menikah, ya. Tapi bukan berarti pernikahan itu sunnah, bukan. Dalam hadis ini bukan berarti bahwasanya pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Maksudnya sunnah yang dapat pahala kalau kita lakukan, bukan ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan jalanku ini, maka dia bukan dari golonganku. Ya, bukan dari umatku. Nanti di akhirat aku tidak akan mengakui dia sebagai umatku. Maksudnya begitu. Nah, oleh karena itu para fuqaha, ya, ulama-ulama kita membagi hukum pernikahan. Menikah itu ada 5 hukumnya. Pertama, hukumnya haram. Wah, nikah bisa haram Ustaz? Tentu bisa, jikalau niatnya untuk menzalimi. Dikalau niatnya untuk menzalimi. Baik, untuk membahayakan ataupun menzalimi ya, dari segi hartanya atau fisiknya ya. Yang kedua, hukum pernikahan itu wajib bagi orang yang dia kalau tidak menikah padahal dia mampu, dia akan berzina. Jadi hanya ada 2 pilihan, menikah atau dia berzina ya. Maka wajib bagi orang ini dia untuk menikah
jikalau dia sudah ada mahar, ibaratnya gitu, kemampuan untuk menafkahi. Ya, kemampuan untuk menafkahi ini Bun, nantinya sebenarnya ini ada kelonggaran dari syariat kita, sehingga ibaratnya tidak ada muluk-muluk tentang menafkahi istri tadi. Pernikahan juga, menikah itu tidak adanya misalkannya resepsi ataupun hantaran yang banyak ataupun di gedung dan lain sebagainya. Sarana prasarana pernikahan itu tidak muluk-muluk sebenarnya ya Bun ya. Jadi hukumnya haram, wajib, dan juga hukumnya sunnah. Menikah ini hukumnya sunnah jikalau dia niatkan untuk menjaga dirinya dari perbuatan keji, untuk dia semakin getol beribadah, ya, untuk melengkapi keagamaannya. Maka ini sunnah. Inilah yang nikah yang dianjurkan. Menikah, menjalin hubungan suami istri dengan niat untuk menjaga agama, menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menikah bisa menjadi mubah hukumnya kalau niatnya tidak seperti itu tadi, ya Bun ya. Apa hukumnya nikah? Ya untuk pekerjaan lah, begitu misalkan ya. Ana menikah supaya ana bisa diterima kerja di sini, ya Bun ya. Ana menikah supaya ana dapat penghasilan, ya. Ana menikah supaya dapat waris. Apa hukumnya itu Bun? Ya mubah saja, ya. Dan yang terakhir, menikah bisa hukumnya makruh jikalau hanya untuk memerintah saja. Nah begitu ya Bun ya. Begitulah hukum pernikahan. Baik. Nah sekarang kita masuk kepada arkanun nikah, rukun nikah. Ya Bun, rukun nikah. Kalau di dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah, di sini disebutkan bahwasanya di awal kitabnya ini pengertian nikah dulu Bun ya. Pengertian nikah dulu. Baik, pengertian nikah itu dalam bahasa Arab Bun. An-nakhu atau an-nikahu itu dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab itu berkumpul dan bersenggama. Ad-dhammu wal wat'u, berkumpul dan bersenggama. Itu pengertian secara umum ya Bun, secara bahasa. Tapi kalau di dalam syariat nikah itu apa? Syar'an aqdun yatadammanu ibahatu wat'in bilafzi nikah au tazwid au tarjamatihi. Adalah sebuah akad yang memperbolehkan setelahnya itu untuk bersenggama. Adalah sebuah akad yang memperbolehkan setelah itu untuk bersenggama menggunakan lafaz tazwij atau nikah atau terjemahannya. Baik, saya ulangi lagi. Akad yang memperbolehkan setelah itu berhubungan badan atau bersenggama menggunakan lafaz tazwij atau nikah atau terjemahannya. Ya Bun ya. Menggunakan lafaz menikahkan atau menikah. Tazwij itu maksudnya bahasa Arabnya Bun ya, zawwajtuka. Baik.
Nah, kita mulai masuk ke dalam pernikahan. Fi arkanin nikah wa syuruti. Rukun nikah. Rukun itu yang harus dilakukan ketika berada di dalam pelaksanaannya ya Bun ya. Yang harus dilakukan ketika ingin menikah, akan terjadinya pernikahan itu ada 5 ya Bun ya. Di sini disebutkan nikah ilmu bisyuruti ya. Sebenarnya memang dianjurkan Bun ya, ditekankan kalau kita ingin melakukan pernikahan itu mengetahui dulu hukum-hukumnya, syaratnya ya Bun ya. Makanya di KUA itu ya Bun ya ada pelatihan pranikah. Fa in kana jahilan bi syuruti raja'a wujuban ila man ya'rifuha wa la yajuzu ay yarji'a ila man yajhaluha. Jadi belajar dulu kepada orang yang lebih tahu. Mau itu orang yang sudah mengalami pernikahan, dia tahu tentang hukum agamanya, atau orang yang lebih tahu dari itu. Ya, kepala KUA-nya atau tim KUA-nya, ya, atau orang alim atau orang yang berilmu. Jadi rukun nikah ada 5 ya Bun ya. Yang pertama as-sighah. As-sighah ini ijab qabulnya Bun. As-sighah. Sighah itu pakai shad ya Bun ya. Ya kalau dalam bahasa ininya terjemahnya sigah ya Bun ya. Cuman agak ini dikit. Ya, agak tidak enak penyebutannya sigah. Apalagi kalau kita baca Latin ya Bun ya, ya agak payah kalau kita tidak belajar bahasa Arabnya. Ya Bun ya, salah-salah penyebutannya. Sigot ataupun siroh ya Bun ya. Sirohnya itu ucapannya, ada ucapan. Nanti akan dibahas bagaimana kalau yang menikah ini orang yang tuli atau orang yang buta atau orang yang bisu ya Bun ya. Tapi secara umumnya di sini ada siroh ya, ada ijab qabulnya. Jika nikah tidak ada ijab qabul ya tidak sah nikahnya. Batal pernikahannya, batal. Siapa? Mungkin saya ada spidolnya tak ya? Tak ada pula spidolnya. Sudah lah Bun. Baik. Sirot Bun ya. Sirot ataupun ijab qabul. Baik. Apa itu sirot? Wahyal al-ijab wal qabul. Ijab wa qabul. Fal ijab ay yaqulal wali zawwajtuka aw ankahtuka wal qabul an yaqula zawju tazawwajtu aw nakahtuha aw qabiltu nikahaha aw tazwijaha. Nah, sirat ijab qabul itu adalah ijab, artinya dari wali itu mengatakan aku nikahkan engkau atau aku kawinkan engkau. Adapun qabul, kabul itu dari qabul ya, penerimaan ya Bun ya. Hendaklah mempelai laki-laki tadi mengatakan tazawwajtu atau nakahtu, aku terima nikahnya, au qabiltu nikahaha tazwija, aku terima nikahnya atau aku terima kawinnya. Ya Bun. Kita ambil contoh begini Bun. Wali nikah mengatakan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau. Terus yang calon mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Sah tak ini Bun? Sah. Itulah namanya ijab qabul. Waduh Ustaz, tak nyebutin binti, tak nyebutin perempuannya. Kalau perempuannya ada di situ, sah nikahnya Bun? Sah. Ya ini ibaratnya insya Allah jarang terjadi lah Bun ya. Tapi kalau seandainya ada yang nikah seperti itu, ya sah. Jangan pula repot. Wah, tak nyebutin nama calon istrinya, tak nyebutin bintinya, tak nyebutin bin. Ya, wah ini kelewatan sebenarnya, karena tak belajar ya Bun ya. Jadi cukup saja begitu. Saya terima nikahnya dari calon laki-laki, yang wali bilang aku nikahkan engkau. Diterima, sudah selesai urusan. Baik, itu lafaz ijab qabul ya Bun ya.
Kalau saya serahkan, nah ini masih kinayah, ini belum pasti ya bun ya. Saya serahkan engkau, ya saya terima seserahannya, dikira ngasih antaran apa begitu ya bun. Pas ijab kabul harus ada lapas nikah atau kawin begitu ya bun. Kalau serah itu banyak barang bisa diserahkan, barang ya bun ya, benda bisa diserahkan. Tapi kalau pernikahan ini tidak boleh kecuali dengan lafaz nikah ataupun kawin ya bun. Baik, walau taqaddama lafzu zauji faqala tazawwajtu fulanah au ankahtuha faqala al-wali zawwajtuka sah. Nah, kalau seandainya kebalik, yang laki-laki dulu yang ngomong, aku terima nikahnya atau aku akan menikahinya, kata walinya, aku nikahkan engkau, sah, sah ya bun ya. Wah, kan agak panik kita bun ya, panglingnya. Tapi tidak ada yang seperti itu ya bun ya. Rata-rata biasanya wali hakim dulu ya, wali dulu, wali hakim, walinya dulu yang mengucap ya bun. Jangan tegang dulu bun, masih sana. Baik. Wala yasihun nikah illa bilafzi tazwid awil ingkar. Tidak boleh, tidak sah nikah itu kecuali dengan lapas nikah ataupun kawin ya bun ya. Wa yasihu bil ajamiyah, dan boleh dengan terjemahannya. Sebagian orang memaksakan pakai bahasa Arab ya, biar keren, sebenarnya begitu ya bun ya. Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati fulanah binti fulan bimahar khamsami'a alaf rupiah. Akhirnya yang laki-laki bilang qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Wah, keren ya bun ya. Sebenarnya artinya begini aja bun ya, saya nikahkan engkau dan aku nikahkan engkau dengan tundanganmu yang anakku yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar 500.000 rupiah nakdan tunai ya bun ya. Saya terima nikahnya dan saya terima kawinnya dengan mahar tersebut. Dan itu aja sebenarnya. Tapi sebagian orang ngapalin dari sebulan dari sebelum akad nikah ya bun ya. Sampai akad nikah pun gemetaran juga, salah pula lagi ya. Kalau seandainya dia pakai bahasa Arab tapi salah hurufnya bun, misalkannya tazawwastu misalkannya ya bun, sebenarnya tazawwajtu, dia bacanya tazawwastu. Ini tidak sah ya, hati-hati bahasa ya bun. Makanya orang tuh kadang sebulan sebelum ini, sebelum akad itu sudah mulai ngapal duluan ya bun ya. Dijadiin zikir, zawwajtuka wa ankahtuka, zawwajtuka wa ankahtuka. Pak, ngopi Pak, zawwajtuka wa ankahtuka ya. Baik, Masya Allah ya bun ya. Jadi kalau pakai terjemah itu anggapannya dengan makna yang kalau bahasa itu kalau diarabkan pernikahan ataupun perkawinan, mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang lainnya misalkan ya. Walhasil itu lafaz menunjukkan lafaz perkawinan, maknanya perkawinan atau pernikahan begitu. Itu boleh saja ya bun ya. Faktafa bitarjamatihi, maka cukuplah dengan terjemahnya ya, tapi dengan syarat paham. Nah ya bun ya, dengan syarat paham, pakai bahasa lain. Jangan kita bahasa Indonesia, orang Indonesia pakai bahasa Itali, tidak paham ya, modal nyomot di Google, kita tidak paham ucapannya apa, nah itu tidak boleh, tidak sah. Baik. Wala yasi akdu bil kinayah, tidak sah dengan kinayah ya bun ya, tidak sah dengan kinayah, dengan apa namanya tadi, seperti seserahan ya bun ya. Aku serahkan, maksudnya ambillah engkau ini misalkannya. Nah itu tidak sah. Baik ya, mana ya muayyana so. Baik. Walau qala zawatuka faqala qabiltu lam yan akidin nikah. Walau qala zawju zawajni hazihi faqala zawajtukaha au qala al-wali tazawwaj fulanah wa qala az-zawju tazawwajtu in aqadan nikah. Ya, kalau mempelai laki-lakinya bilang nikahkan aku dengan ini misalnya, akhirnya walinya bilang aku nikahkan engkau dengannya, cukup
Ya Bun ya, begitu. Baik. Ini saya membahas ini supaya mancing pertanyaan aja ya Bun ya. Jadi biar nanti ada pertanyaan dari Bunda ya. Nah, ketika ijab qabul wala yadurrul faslul yasir fa in tala darrat. Ketika ijab qabul jangan sampai ada jarak yang lama antara ijab dan qabul. Kalau jaraknya bentar enggak apa-apa. Misalnya ngelap keringat dulu misalkannya. Ya Bun ya. Aku nikahkan engkau. Diam ya. Diamnya itu lebih dari ngambil napas. Maka ini harus diulangkan lagi. Aku nikahkan engkau, begitu. Ya Bun ya. Terus ketika pihak suami, ketika jawab, ketika qabulnya, diam juga. Saya terima nikahnya. Diam. Lebih dari ngambil napas, maka ini diulangi lagi akad nikahnya. Ya, akad nikahnya. Terus nanti apakah ketika ijab qabulnya tangannya harus, jempolnya harus saling tekan begitu ya Bun ya? Tidak harus ya Bun ya. Salaman pun jadi. Tidak salaman juga jadi. Takut corona ya kan begitu ya Bun ya. Baik. Ayyazida ala ma yaqau fi tahatub. Biasanya kalau dianggap ini berjarak ya, ketika kita saling diam lebih dari mengambil napas itu menurut kebiasaannya itu memisahkan atau terputus. Maka jikalau terputus menurut kebiasaannya akad nikahnya harus diulangi lagi ya. Dan disyaratkan ketika akad nikah ijab qabul itu alla yatakhallala sighata kalamun ajnabi, tidak boleh bercampur dengan omongan yang lain. Ya Bun ya. Misalnya saya terima nikahnya, kawannya bilang, "Oh, gimana cincin kamu?" Kaget dulu, aku lagi nikah. Ini ulang lagi ya Bun ya, tidak boleh ya. Ibaratnya ijab qabul ini suatu kepastian atau suatu penekanan untuk menyerahkan atau menikahkan dan menerima pernikahan gitu Bun ya. Jadi jangan sampai ada jarak seolah-olah seperti mengentengkan ataupun meremehkan atau seolah-olah tidak ingin. Nah begitu, makanya harus tidak boleh berjarak dengan jarak yang lama. Baik. Illa ayakuna min muqtadal aqdi au masalihi, kecuali dari urusan akad nikah tadi ataupun maslahatnya. Baik. Wal qabul fil ma'na falau qala zawwajtuka ibnati fulanah faqabila wa samma ghairaha. Baik. Itu tentang akad nikah ya Bun ya. Tentang ijab qabul ya. Ya fahama kullu minal kadain kalamul akhirin ya, itu dari syaratnya tadi ya. Paham dengan akad nikahnya. Baik. Yastamir wa kamaluhu hatta yatimal aqdu falau junnah. Nah, disyaratkan juga ketika tragedi akad nikah ijab qabul, hendaklah tidak ada yang seperti membatalkan pernikahannya. Seperti apa? Seperti gila atau pingsan. Ya Bun ya. Kalau gila atau pingsan, ya akad nikahnya batal. Maksudnya belum dikategorikan ijab qabul. Nah, kecuali kalau sudah akad baru gila. Nah, ini sebenarnya apes juga sebenarnya Bun ya. Tapi mau gimana lagi? Nikahnya tetap sah, begitu. Atau habis akad nikah pingsan begitu, nikahnya tetap sah. Ya Bun ya. Baik. Wa kadza law adzinat haitsu yu'tabar idnuha thumma raja'at aw ughmiya 'alaiha batalal idnu ya wa yasihun nikah bi isyaratul akhras ijaban wa qabulan. Dan sah nikah orang yang bisu ya Bun ya dengan isyarat ataupun dengan tulisan, bisa ijaban wa qabulan ya Bun. Entah sama-sama bisu walinya dengan calon mempelainya, ataupun mempelai saja yang bisu atau walinya yang bisu, maka boleh dengan isyarat ataupun dengan tulisan boleh ya Bun ya. Baik. Tapi dengan syarat paham dengan isyaratnya. Ustaz, kami tidak bisa Ustaz isyarat orang bisu kayak mana? Tulis bela, sudah
begitu kan. Ya sekali ditulis huruf pegon, waduh, tidak paham juga. Pakai bahasa Indonesia bela, ya begitu, ya bun ya. Nah kalau ada wali nikah, dia menikahnya begini, ada anaknya di situ juga, ada 4 orang anak. Ya. Tidak pasti, yang ditujukan ini tidak pasti, ya bun ya. Saya nikahkan engkau dengan salah satu dari 4 orang anakku. Wah itu tidak sah, karena tidak ada kepastian ataupun tidak ada kata pilihannya yang mana, begitu. Tidak ditentukan pilihan, disuruh milih mana dari 4 ini, pilihlah. Aku pilih itu, oke, aku nikahkan engkau dengan si A misalkannya, maka sah begitu. Kalau wali nikahnya, aku nikahkan engkau dengan salah satu 4 orang anakku, yang calon mempelainya, ya saya terima nikahnya salah satu dari 4 orang anakmu. Ini tidak sah, ya bun, karena tidak ada kepastiannya di situ. Baik. Nah, bagusnya kita bun di sini ketika akad nikah itu menyebutkan nama perempuannya dan bintinya. Itu hanya sarana untuk memastikan bahwasanya yang dia nikahkan ini sebulan. Kalau romlah ada 5 itu ketika hadir akad nikah itu, ya romlah yang mana begitu kan. Oh ternyata ada satu romlah yang memang sudah dihiasi atau sudah dengan dan semua tahu yang nikah di hari itu romlah si A misalnya, maka tidak apa-apa tidak menyebutkan binti. Dan wajibkah kita menyebutkan bin atau binti ketika akad nikah? Tidak wajib, ya bun ya, tidak wajib. Jadi jangan pula heboh atau jadi buah bibir kemana-mana, ya bun ya. Kau tahu tak, bulan kemarin nikahin anaknya itu tak pakai nama bin. Nah, ini khawatir ini anak zina misalkan. Ya Allah, ini tidak boleh, ya bun ya. Ya bun, sebenarnya ini ke suatu hal yang tidak boleh kita ceritakan ataupun kita sebarkan. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah orang tersebut dikatakan dusta, dikatakan dicap sebagai pendusta kalau dia selalu menceritakan apa yang ia dengar. Dengar sesuatu langsung cerita, langsung nyebarin. Ini pendusta. Walaupun dia tidak tahu kabarnya benar atau salah. Maka naudzubillah min dzalik. Jadi tidak masalah, tidak nyebutkan bin siapa atau binti siapa, nikahnya tetap sah begitu. Baik. Nah ini sebenarnya permasalahan akad nikah ini pun banyak permasalahannya bun, banyak ini, makanya kita sedikit tidaknya kita baca ya bun ya beberapa. Baik. Walau nawaha qad Nah yang selanjutnya yaitu tentang 2 saksi ya, syahidan. Jadi rukun yang kedua, rukun nikah itu yang kedua yaitu saksi, ya bun. Wasyahidan. 2 saksi itu dihitung 1, ya bun ya, karena tidak ada keistimewaan dari antara kedua saksinya. Tadi kan kalau kata saya tadi siro saksi, 2 saksi ya dihitung 1. Suami, calon istri, wali, ya itu. Siro saksi, 2 orang saksi dihitung 1, istri, calon suami, wali, ya bun ya. Baik, apakah 5-5-nya ini, apakah angka 4-4-nya ini harus ada di tempat? Yang harus ada di tempat saksi, ya bun ya. Yang 4-4-nya harus ada di tempat, ya bun ya. Kecuali bukan kecuali jika misalkannya wali itu berhalangan karena jauh tempatnya, dia mewakilkan. Jadi wakilnya yang harus ada di tempat untuk menikahkan. Atau pasangan calon suaminya tidak ada juga di tempat, dia jadi mewakilkan orang untuk menerima pernikahannya. Boleh begitu bun? Boleh. Tapi 4-4-nya harus ada di lokasi. Baik begitu. Jadi tidak ada nikah online misalkannya, ya Zoom misalkannya, ya bun ya, lewat Zoom atau lewat video call, ya bun ya. Ayo kita ini
pelaksanaan pernikahan begitu ya Bun ya. Saksinya di mana, wali nikahnya di mana, calon istrinya di mana, calon suaminya di mana, misal-misal semua. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh, tidak sah. Ya, boleh. La ilaha illallah. Ini yang bahaya sebenarnya, ya Bun ya. Sahkah begitu? Calon suaminya di sana, ya misalkannya, lewat video call menikahnya, tidak sah. Jadi calon suami harus mewakilkan orang yang ada di tempat itu. Mungkin diwakilkan Bu ya, mungkin calon suaminya menyaksikan, maka boleh saja begitu. Kalau calon suaminya menyaksikan saja, ada yang mewakilkan di situ. Calon suaminya untuk mastiin yang disebutkan nama aku apa tidak begitu kan. Nah, kakek yang nikah, perwakilannya yang nikahi calon istrinya, kacau. Jadi video call lah suaminya tadi. Jadi akad nikah online, suaminya di beda tempat, tidak mewakilkan ada orangnya di tempat situ untuk menikahi, maka ini tidak sah. Jadi ulama kita sudah menggampangkan bagaimana perwakilan itu bisa, ya. Walhasil wakil sesama wakil harus di satu tempat. Dua saksinya pun juga harus di satu tempat. Karena pernikahan ini sakral ya Bun ya. Kata orang tuh sekali seumur hidup. Ya kalau yang laki-laki boleh 4 kali seumur hidup, boleh begitu ya Bun ya. Boleh berkali-kali kalau cerai misalkannya. Tapi kalau misalkannya perempuan tidak diceraikan, artinya tuh melakukan pernikahan, ini hal yang sakral, bakal berlanjut terus, maka 2 saksi dan 2 calon mempelai atau perwakilannya harus ada di tempat. Jadi yang menikah, yang wali nikah juga ada di tempat, mewakilkan juga ya Bun ya. Jadi wali nikah yang si fulan jadi perwakilan wali nikah, oke, ada di tempat, ada. 2 saksi ada di tempat, ada. Nah, perwakilan calon suami ada di tempat, ada. Perwakilan calon istri ada di tempat, ada. Dah, jalankan pernikahan tersebut sah. Walaupun yang menikahi sebenarnya, yang menikah bukan yang ada di tempat itu, tapi masing-masing tempat. Misalkannya karena uzur ke rumah sakit, sakit ya Bun ya, begitu ya. Tapi ada juga yang memaksakan, ini kejadian dari keluarga saya sendiri ya Bun ya. Calon suaminya ini kecelakaan malam mau resepsi besoknya. Besoknya mau resepsi, mau akad nikah, malamnya kecelakaan, subhanallah. Jadi di rumah sakit calon suaminya. Ibaratnya biar keren begitu. Jadi calon istrinya tadi berdandan ke rumah sakit sama penghulunya, akad nikah di rumah sakit. Sebenarnya diwakilin saja sebenarnya kan enak kan begitu kan. Di rumah aja perlu lagi ke rumah sakit. Ya. Tidak, perwakilan itu sebenarnya dia berakal, ya, dan dia orang yang betul, ya, tidak munafik, tidak berkhianat, ya, dan dia muslim, dan dia baligh. Dah, itu aja perwakilannya. Kalau mewakilkan kepada orang non muslim ya tidak sah, menikahnya tidak sah. Baik. Teknis namanya, jadi ini mewakilkan dulu ya Bun ya. Bagaimana cara mewakilkan, calon suami mewakilkan atau calon istri mewakilkan kepada orang lain? Ya pakai akad perwakilan dulu ya Bun ya. Lebih bagusnya di tempat itu. Ya, calon suami nelpon perwakilannya di loudspeaker misalnya. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan, saya wakilkan Anda untuk menerima ijab kabul atau akad pernikahan ya atas nama saya. Dan saya jadikan Anda sebagai perwakilan. Jadi yang ada di tempat itu saya terima perwakilannya, begitu. Calon istri juga begitu. Ya. Calon istri pula. Wali nikah begitu juga. Ya, wali nikahnya mewakilkan. Saya wakilkan Anda si fulan menjadi wali nikah untuk anak saya dan aku jadikan engkau sebagai perwakilan. Jadi
yang ada di tempat tadi saya terima perwakilannya. Jadi yang akad siapa? Dua perwakilan ini. Ya Bun ya. Kalau saksi jadi perwakilan juga boleh? Boleh. Ya sebenarnya saksi itu ya harus ada di tempat. Misal sudah dibokuluan, kamu jadi saksi ya nanti minggu depan. Kamu si B jadi saksi juga minggu depan. Ternyata berhalangan, dijadikan orang lain sebagai saksi. Kalau saksi ya tidak perlu perwakilan lagi. Yang ada di tempat situ ada siapa saja, begitu. Boleh jadi saksi. Baik, insyaallah. Nah, kenapa di sini di rukun pernikahan ini calon suami atau calon istri itu dibedakan? Ya beda tentunya. Ya, kalau dua orang saksi tadi tugasnya dia untuk menyaksikan. Tapi kalau calon suami, calon istri itu dua orang yang berbeda, yang mana nantinya akan bergabung menjadi satu keluarga. Maka tentu ada calon suami ataupun perwakilannya, ada juga calon istri ataupun perwakilannya, begitu. Baik. Nah, sekarang ini kita akan membahas tugas seorang wali ketika ingin melakukan akad nikah, atau dia yang ditunjuk sebagai wali. Yang ditunjuk sebagai wali ya, atau perwakilan wali itu yang bagi limutawalli uqudul ankihati idza tudiba minhu ayyubashira aqdun nikah sawa'un kana huwal wali aw kana safiran mahdhan ayas'ala qabla mubasharati al aqdi an umur minha ayas'ala aniz zaujah hal hiya bikrun am thayyibun. Yang ditugaskan sebagai wali nikah ya tentu kalau ayah sendiri ya sudah tahu lah tentang calon suami ataupun anaknya ya kan. Tapi kalau ini perwakilan atau wali hakim dia harus tahu, apakah harus tahu dan bertanya kepada calon mempelai perempuan atau keluarganya ya. Tapi haruskah bertanya ini di tempat? Tidak harus ya Bun. Dia yang mau jadi wali hakimnya ditanya dulu chat atau temu dulu keluarganya atau keluarganya ke KUA, ditanya tentang detailnya. Ini kamu perempuan atau janda, begitu. Tahu, tapi tidak perlu live streaming ya Bun ya, atau hadir banyak orang supaya tahu bahwasanya ini perawan atau janda, begitu. Ini pengetahuan untuk si wali hakim saja supaya dia tidak salah kaprah, begitu. Nah, kalau dia jandanya kenapa? Perceraian atau meninggal, begitu kan. Jadi harus tahu ya. Nah, tapi definisi perawan di dalam kitab kita, di dalam fikih kita itu apa? Definisi perawan yang dia hilang keperawanannya karena digauli. Ya. Allati lam tazal baqaratuha biwat'in bi alam tazul aslan. Yang perawan itu maksudnya keperawanan kalau janda tadi yang hilang keperawanannya karena digauli ya Bun ya. Ya disetubui. Kalau perawan yang masih ada keperawanannya ya, ataupun dia masih tetap perawan walaupun keperawanannya hilang tapi bukan karena disetubui, tapi karena jatuh atau musibah atau kecelakaan. Ada orang yang memang kasusnya perempuan itu hilang keperawanannya karena saking panasnya darah haid ya Bun ya. Itu bisa menghilangkan keperawanan, ada yang begitu. Maka dia statusnya tetap perawan. Ya. Nah, keperawanan atau janda ini sangat penting sekali karena bagi laki-laki ya mendapatkan perawan itu satu kebanggaan begitu ya Bun ya, atau itu yang mereka incarnya atau itu yang mereka inginkan begitu. Sampai-sampai ada ulama kita yang mengatakan kalau seandainya orang ini mengatakan perawan, rupanya realnya dia bukan perawan ya Bun ya, maka fasakh nikahnya, batal nikahnya ya. Nikahnya batal berarti ya tidak ada pernikahan, berarti hantaran mahar itu dibalikkan. Sampai begitu ya Bun ya. Nah, makanya di sini ada namanya khitbah ya Bun ya. Sebelum terjadi pernikahan itu ada namanya khitbah. Khitbah itu apa sih?
lamaran, melamar. Nah, sebelum melamar ini, Bun, ya biasanya yang bagus, yang ini ya, yang sesuai syariat itu dari mempelai laki-laki menghubungkan pihaknya yang perempuan, menghubungkan keluarganya yang perempuan untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya calon yang perempuan ini. Jadi bertanya ataupun bersilaturahmi begitu. Nah, berapa kali sudah tahu detailnya ataupun sudah tahu yang inti-intinya baru dikabarkan. Kira-kira begitu. Tapi rata-rata naudzubillah min dzalik akhir zaman ini tidak ada pernikahan. Terkadang pernikahan itu dilandasi dengan pacaran atau naudzubillah min dzalik perzinahan ya. Pacaran itu tetap perzinahan namanya. Tidak ada pacaran halal kecuali sudah pernikahan. Baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan, Bun? Silahkan. Boleh, Bunda. Bunda yang belakang dulu. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian berpisah dengan istrinya. Nah, kemudian menikah lagi dengan Perempuan lain dan statusnya ini perawan. Tapi si laki-laki ini tidak mau diketahui bahwa dia itu sudah menikah. Jadi keluarganya ini nggak tahu. Tapi sama si calon istrinya tahu. Dengan ayah ibunya nggak tahu dengan keluarganya. Tapi si calon istri yang kedua ini tahu kalau sebelumnya sudah nikah. Nah, ketika akad nikah itu kan disebutkan perjaka atau perawan, disebutkan di situ. Nah, ya, jadi di sini disebut dia perjaka karena untuk menutupi takut nggak direstui kalau dia itu sudah menikah. Gimana Pak Ustaz? Masya Allah. Baik. Kalau kata saya tadi perempuan itu ditanya, tapi haruskah di tempat kejadian? Ya. Kalau seandainya itu bakal aib, misalkan ya, atau terjadi tragedi, ya tidak harus ditanyakan di tempat akad nikah tersebut. Makanya tadi kata kita keluarga perempuan itu datang ke tempat KUA atau KUA-nya diutus ke tempat perempuan untuk menanyakan hal seperti itu. Atau bukan KUA sih sebenarnya, siapa saja yang bertugas dia menjadi wali, dia harus tahu dulu calon mempelai perempuan ini sudah janda ataupun masih perawan gitu. Kategorinya perawan tadi adalah yang masih ada keperawanannya walaupun hilang keperawanannya tapi karena kecelakaan. Ya, atau karena musibah atau karena darah haidnya begitu, masih tetap perawan. Jadi perempuannya bilang ya tetap perawan kalau dia masih ada keperawanannya atau hilang keperawanannya tapi bukan karena disetubui. Kalau sudah disetubui hilang keperawanannya bilang tidak perawan begitu. Nah, ini kan kalau di tempat kejadian, kalau di tempat akad nikah kan jadi heboh ini, Bun. Ya, viral seumur hidup itu bisa. Nah, tapi bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya laki-laki ini dia mengaku perjaka. Ya, dia mengaku perjaka. Tapi calon perempuannya, calon istrinya jadi tahu dia itu duda. Ya, bukan duda, maksudnya sudah beristri, ya. Tapi keluarga istri tidak tahu. Dia ini taunya dia perjaka karena dia ngakunya begitu. Maka bagaimana hukum pernikahannya? Pernikahannya tetap sah, ya Bun ya. Tapi di sini dianjurkan, artinya tidak boleh dusta ataupun tidak boleh berkhianat. Ya, kalau sudah menikah bilang sudah menikah. Ya, kalau perjaka bilang perjaka. Ya. Kalau begitu kan dia dusta, bohong begitu. Tapi berefikkah ke akad nikahnya? Tidak berefek. Akad nikahnya tetap sah. Ya Bun ya, karena
Di sini kita harus mengetahui syaratul luzum. Syaratul luzum, syarat luzum untuk menikah itu, syarat lazim untuk menikah itu apa? Langgeng antara kedua belah pihak, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Ya Bun ya. Oleh karena itu misalkannya kafa'ah, di sini nanti akan disinggung masalah kafa'ah, misalkannya status. Nah, itu juga sering terjadi ya konflik karena perkara status ini tadi. Makanya kita di sini tekankan menikah itu mana yang bagusnya, menikah itu untuk niatkan ibadah. Maka kepada selain itu ya biarkan saja. Misalnya gaji istri lebih besar dari gaji suami, ya. Maka ini jangan sebenarnya dipedulikan. Malah kan si istri bagus kalau seandainya membantu suami. Kira-kira begitu ya Bun ya. Kalau menikah dengan karena status sosial, ini bohong. Ini saya ini CEO katanya misalnya begitu ya Bun ya. Ternyata bukan CEO. Ya nikah gara-gara dia CEO atau bukan, ini kan payah namanya. Ya. Payah nak harmonis begitu kira-kira. Jadi untuk yang apa tadi? Kalau sudah menjalin akad nikah ijab kabul, maka pernikahannya itu sah ya Bun ya. Tapi ini tanggung jawab si suami ya untuk mendamaikan, untuk berdamai dengan keluarga si istri. Begitu juga ini sebenarnya perkara perawan atau tidak perawan ini ada kesepakatan kedua belah pihak ya Bun ya. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya si perempuan ini sebelum akad nikah, calon mempelai laki-laki tahu, oh dia tidak perawan, maka dia bebas mau dia nikahi atau tidak dia nikahi, begitu kira-kira. Ya udah. Jangan sampai baperan sehingga konflik. Wah, kau bilang kau perawan misalnya. Ini kan sebelum akad nikah. Ya, tidak ada hubungan sebelum akad nikah. Jadi bebas Anda mau menikahi atau tidak, begitu. Kalau tidak berarti ini aib, jangan diceritakan atau disebarkan. Cukuplah dia saja yang tahu. Ya, kira-kira begitu ya Bun ya. Termasuklah juga yang calon mempelai laki-laki tadi, yang perjaka atau tidak perjakanya tadi, sebenarnya sepakati dulu. Karena ini bakal seumur hidup ya. Ini bakal berkelanjutan. Maka rumah tangga itu supaya tidak ada konflik dan terus harmonis, maka harus ada kelanggengan. Maka sepakati dulu. Saya ini tidak perjaka lagi, saya sudah punya suami. Kira-kira abahmu, ayahmu setuju atau tidak, begitu kan? Saya sudah punya suami, saya sudah punya istri. Saya sudah punya istri. Kira-kira mau tidak, Bang? Kalau dia tidak mau, ya sudah. Anda kan ingin menjalin keharmonisan. Ya jangan menikah dengan si perempuan tadi, carilah perempuan yang bisa menerima keadaan. Kira-kira begitu. Baik, insya Allah. Tapi Ustaz di hadapan wanita itu si laki-laki ini kan menutupin, berarti dia kan berdusta. Iya, berdusta tadi. Dia tetap akad nikahnya tadi sah Bun. Ya Bun, akad nikahnya tadi sah. Walaupun dia sebenarnya dusta, kecuali laki-laki ini dia nyamar jadi muslim padahal dia kafir. Nah, ini yang baru ngefek kepada batal atau tidak batalnya. Tapi karena bohong tadi, ya Bun ya, maka akad nikahnya tetap sah, ya, tidak batal. Ya, kalaupun mau dibatalkan berarti kan ibaratnya ya boleh-boleh saja. Mau misalkannya mau diceraikan, ya, atau tidak terjadi akad nikah. Boleh sebelum ijab kabul. Ya Bun. Ada misalkannya ada yang calon mempelainya lari, ya Bun ya, minggat. Banyak kan terjadinya tragedi itu. Pas mau resepsi, mau akad nikah, mempelainya ngilang, mempelai laki-lakinya ngilang atau mempelai perempuannya ngilang, kabur dari rumah. Sehingga batal nikah. Tapi kan orang sekarang ini karena egonya tadi dipermasalahkan, ya diungkit-ungkit terus, jadi permusuhan yang alot, yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau bisa sebisa mungkin konflik seperti ini kita redam ya, dengan kepala dingin, dengan negosiasi, ya dengan musyawarah, ya dengan duduk, ya duduk betul untuk supaya konflik seperti ini reda. Tapi sekali lagi, dia berdusta tadi, dia perjaka atau tidak, itu tidak berefek kepada pembatalan nikah tadi. Nikahnya tadi tetap sah. Kalau seandainya baru ketahuan, wah kaulah sudah punya istri ya, wah kau ceraikan anakku misalkannya, diceraikan, sudah selesai kasus ya, begitu ya Bun ya.
Jadi tidak ada efek pembatalan nikah jikalau laki-laki itu mengaku perjaka padahal dia sudah duda, ya kira-kira begitu. Baik, insyaallah. Bunda? Ya, boleh. Bunda depan dulu, Bunda. Ya, Bunda dulu. Ya. Banyaknya bundanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, saya berapa kali menghadiri acara lamaran Ustaz ya. Terus kalau lamaran itu kan memang ada seserahan pembawa-bawaan gitu ya. Ya. Nah di situ ada satu kayak apa itu ya, perjanjian atau gimana gitu ya. Kalau seandainya dari sesudah lamaran itu sampai ke hari H, pihak laki-laki membatalkan pernikahan itu seserahnya dianggap hangus. Kalau seandainya yang pihak perempuan membatalkan itu seserahnya diganti kembali lipat. Nah itu apakah itu ada dalam syariat Islam atau ada istiadat aja itu? Baik, masya Allah. Ini tentang hantaran, ya Bun ya. Tradisi itu terkadang boleh kita laksanakan di dalam Islam, boleh saja. Sebuah kesepakatan, atau itu ngikutin tradisi atau ngikutin kebiasaan adat atau kebiasaan setempat aja begitu, atau kebiasaan sebuah negara atau sebuah daerah, maka itu boleh saja digelutin atau boleh saja dilaksanakan, boleh selagi tidak ada hal-hal yang melanggar syariat begitu. Perjanjian dan disetujui dengan dua belah pihak, maka perjanjian itu sah. Ya, selagi tidak melanggar syariat. Baik, melanggar syariat itu apa? Melakukan hal-hal yang maksiat, misalnya perjanjian. Ya, kami berjanji misalnya, kalau kami melanggar janji, kalau kami begini-begini, kami bakal keluar dari Islam, maka tidak bisa begitu, misalnya. Ya, kami akan berzina, maka tidak bisa begitu, maka batal perjanjian tersebut. Nah, hantaran ada tradisi yang dia calon laki-laki mengantar barang-barang ataupun hadiah kepada keluarga calon perempuan, sehingga terjadilah perjanjian di situ. Kalau pihak laki-laki membatalkan, maka ini sudah jadi hak milik kami. Kalau pihak perempuan yang membatalkan, maka akan diganti 2 kali lipat. Setuju tidak begitu? Setuju, maka jadi perjanjian tersebut. Ya. Tapi apakah itu dalam syariat ada? Ya tidak ada. Maka dari syariat kita mengiyakan ataupun tidak ada hal-hal yang dilanggar di situ. Maka apakah status antaranya tadi? Ya. Status antaranya tadi apakah itu hibah atau tidak? Oh, ternyata dititip dulu. Ya. Jadi jatuhnya barang titipan. Yang mana barang ini akan menjadi hak milik perempuan jikalau akad nikahnya tadi berjalan. Nah, berarti kalau akad nikah tidak berjalan, ini barang milik laki-laki. Kalau masalahnya timbul dari bukan perempuan, ya laki-laki tadi hanya mengambil barang-barang yang dia berikan saja, bukan 2 kali lipat. Nah, tapi di sini ya Bun ya, tetap dibicarakan kesepakatan. Ada jalan damai. Jadi Islam itu mengatur jalan damainya dengan kepala dingin, dengan musyawarah, ya. Bagaimana ini? Akhirnya nego lah begitu, ya Bun ya. 1,5 lah kami, tidak jadi 2 kali lipat misalnya. Boleh begitu ya, boleh saja, ya Bun ya. Boleh saja. Ya, ada yang ngasih mahal 80 juta, ya Bun ya. Maka kan sebenarnya lihat dulu keluarga calon istri ini tadi, ini sebenarnya mau dagang atau mau nikah begitu. Nah, kalau seandainya dia mau nikah dengan ibadah karena niatnya ibadah, maka hal yang seperti ini dikesampingkan dulu atau kita ringankan. Karena kata Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit begitu. Karena nanti barang saat memang mempersulit, akan dipersulitkan nanti di akhirat. Jadi dengan kepala dingin, dengan musyawarah, ada yang dia maharnya 80 juta, ya akhirnya tidak jadi nikah, maka dibalikkan. Nego pula dari 60 juta balikin. Oh, tidak apa-apa lah, sudah selesai urusan, ya Bun ya. Jadi Islam itu mengutamakan jalan damai, ya Bun. Apapun perjanjiannya di situ, Islam mengutamakan jalan damai. Baik,
Insyaallah Bunda yang boleh bertanya. Menyambung pertanyaan Bunda tadi. Kami punya itu kasus. Masya Allah. Maksudnya pertemuan di perjalanan. Iya Bun. Kan apakah otomatis terputus hubungan nikahnya itu apabila kan punya kejadian itu mualaf, dia tuh mualaf. Setelah percaya setelah nikah itu memang kelihatan karena masih saudara ya, maksudnya masih sepupuan jadi anak tante. Jadi karena sudah mau punya anak, jadi ada kecondongan suaminya tadi mau balik ke orang tuanya ikutin itu agama sebelumnya. Apakah jika diketahui balik ke apa namanya agamanya tadi apakah otomatis istri minta cerai atau perlu cerai kita udah pindah ke sana atau bagaimana? Karena istrinya tadi bertahan mempertahankan ekonomi rumah tangga itu udah punya anak. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Terus ada juga kasus yang viral kita ketahui yang mungkin ada beberapa yang tahu ketika apa namanya nikah secara jenis itu Ustaz, tapi kan ditutup-tutupin jenis kelamin sebelumnya. Akhirnya ketahuan bahwa itu laki yang sama atau perempuan yang sama, itu kan ada kasus ada itu ya Ustaz. Jadi apakah itu otomatis apa namanya itu batal nikahnya atau tidak? Oh ya, baik. Jadi batal pernikahan tersebut atau dibilang cerai bain namanya, cerai talak bain namanya Bun ya. Akan jatuh talak bain walaupun si laki-lakinya tidak menceraikan kalau salah satu pihaknya itu salah satu dua suami istri salah satunya pindah agama. Ya. Jadi kasusnya pertanyaan Bunda, dua lakinya ini mu'allaf. Ya, sebelumnya non muslim, akhirnya non muslim menikah. Lalu menikah punya anak. Akhirnya suatu ketika suaminya na'udzubillah min dzalik balik lagi ke agama sebelumnya. Maka apa hukum keluarga ini? Hukumnya cerai. Cerainya cerai apa? Cerai bain. Ya Bun ya. Cerai total ibaratnya. Tidak bisa kembali kecuali istrinya harus nikah lagi dengan orang, ya disetubuhi, diceraikan. Karena ini apa? Sudah pindah agama. Jadi yang lebih unik di akhir zaman nanti, ya sekarang pun udah ada ya Bun ya kasusnya Bun ya. Seorang hafidhoh, perempuan yang hafal Quran, lakinya non muslim. Ya. Lakinya non muslim. Nah, dia punya anak dari pernikahan dia tadi, ya. Suaminya tadi saya toleransi. Ya istri saya muslim, saya penghafal Quran 30 juz. Istri saya punya buka pondok tahfiz segala macam. Apa yang seperti ini? Ya kan ya mengesampingkan syariat ya tidak bisa. Itu berzina. Nauzubillah min dzalik. Nikah beda agama itu berzina. Punya anak dosanya nauzubillah min dzalik. Ya, maka seperti ini hal yang sesat menyesatkan. Jadi kalau kedua suami istri salah satunya ini pindah agama, maka cerai total namanya. Si istrinya nanti akan wajib menjalankan iddah ya Bun ya. Iddah cerai. Iddah cerai itu sekitar 3 bulan. Ya Bun ya, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ini maksudnya 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, yang kedua sama. Nikah ujung-ujungnya sesama jenis, rupanya ditutup-tutupi. Ada. Ya ini berzina, bukan berzina ya, liwat namanya. Ya Bun ya. Dosa besar. Ya. Pertama dia dusta, ya. Kedua dia menghina syariat, yang ketiga dia berhubungan sesama jenis. Ini hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tidak nikah sama sekali. Ya Bun ya. Andaikan ternyata pindah kelamin rupanya sama. Ya Bun ya. Transgender sama, dia tetap laki-laki. Ya Yanto tetap Yanto. Tidak bisa Yanto berganti-ganti jikalau Yanto berubah kelaminnya. Maka itu tetap tabiatnya, ya Bun ya. Mau dia operasi ini, operasi itu, Yanto tetaplah Yanto. Baik. Jadi pernikahan sesama jenis ini tidak ada. Ya. Seandainya Bun nanti misal katanya dia sudah ini gona gini meninggal salah satunya, yang ini dapat waris enggak? Dengan alasan istri ataupun suami tidak dapat waris. Ya, tidak ada warisannya karena dia bukan istri dan dia juga bukan suami karena Anda
karena dia itu sesama jenis, baik itu laki-laki ya yang gay atau yang lesbi. Naudzubillah min dzalik, tidak ada pernikahan sama sekali terjalin di sini. Baik. Ya, jadi gimana tadi Bun maharnya? Misalkan si calon suami tidak tahu rupanya itu Yanto ya misalkan ya Bun. Ya, baik Bun. Si calon suami tidak tahu itu laki-laki. Sudah diberikan mahar maharnya besar lagi begitu kan? Ya, berikan rumah, emas, itu balik semua ke laki-laki tadi. Ya Bun ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, masyaallah. Ada lagi Bun ingin ditanyakan? Baik, insyaallah kalau ini nanti kita akan bahas lagi berlanjut tentang iddah dan lain sebagainya. Kita baru bahas tentang sebagian rukun nikah ya Bun ya. Baik, mudah-mudahan perkumpulan kita yang baik ini mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, diluaskan rezeki kita, disembuhkan penyakit kita, dimudahkan urusan-urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah.